Kalau warga negara kita paham tentang politik, terbuka untuk mengucapkan argumen, tidak dibayang-bayangi oleh undang-undang ITE, maka kotak suara itu diganti kertas kresek aja, nggak akan ada yang memanipulasi itu. Gini Bara ya, ideologi itu sudah salah sejak awal. Jadi apapun namanya ideologi, mau nasionalisme, mau komunisme, mau feminisme, yang isme-isme itu sudah salah sejak awal karena ideologi itu landasannya etika, bukan sains. Ya, ada pertanyaan yang belum terjawab dari atas tanah tadi dari mahasiswa tata negara yang mengatakan ini ada tokoh pimpinan politik yang mengendorse calon presiden sehingga agak mengganggu pemikiran rakyat. Bisakah kita terima itu atau apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang terjadi pada kondisi itu? Yang kedua ada pertanyaan dari YouTuber dari ini yang menyaksikan langsung di YouTube kita. Pertanyaannya, jika sistem pemerintah kita kembali, ini dari Donik Sadon ya, dari Donik Sadon di YouTube dia bertanya, jika sistem pemerintahan kita kembali ke sistem orde baru, apakah masih mungkin dilakukan? Apa masih cocok untuk masyarakat kita? Tentunya dengan beberapa perbaikan yang mendasar. Jadi ada dua pertanyaan tadi yang masih belum, satu pertanyaan yang belum terjawab soal adanya tokoh politik yang melakukan endorser terhadap calon presiden, dan yang kedua pertanyaan baru dari YouTuber. Mangga, Kang Guru. Namanya siapa? Politisi yang endorse. Bisa nggak sebutkan namanya? Tadi siapa yang bertanya tuh? Iya, Samir. Oke. Oh itu kok yang ngacung dua orang? Ya, oh yang di atas. Ya. Bisa nggak sebutkan namanya? Ya, kalau selama masih malu-malu untuk menyebut nama ya susah untuk menemukan solusi. Tapi kan kalau sudah disebut namanya, artinya kita tahu siapa yang pada bagian itu harus dikurangi poinnya, kepercayaan kita pada dia harus dikurangi sedikit kan. Ya akhirnya kan kita tahu, terima kasih karena sudah menyampaikan informasi itu kepada kita semua. Ya betul. Ya tapi intinya pemilu itu kan panggung kebohongan. Di situ tuh banyak dramanya. Jadi kalau misalkan mau dikaitkan dengan yang tadi, kan untuk menghasilkan sebuah keputusan bersama, itu ada beberapa mekanisme kan. Ada mekanisme voting, ada mekanisme aklamasi, ada mekanisme musyawarah, ada lobby. Nah, pemilu itu di Indonesia ceritanya itu voting. Loh, kemana Pak? Ke sebelah kiri. Oh iya. Dan sebelah kanan dia. Oh, iya. Saya lanjut deh. Dia bisik-bisik, saya lanjut. Jadi pemilu itu ceritanya adalah voting, kita memilih orang yang menurut kita paling cocok untuk memimpin. Tapi pada faktanya itu bukan voting. Sebenarnya lobbying, di mana orang-orang besar berkomunikasi satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, kemudian menciptakan kompromi-kompromi tanpa kita ketahui sama sekali. Jadi ketika misalkan kita tahu bahwa yang nyalon adalah Anies, yang nyalon adalah Prabowo dan sebagainya, kita hanya tahu bahwa mereka nyalon, kita nggak pernah tahu di belakang mereka apa transaksi-transaksi kebijakan, janji-janji yang antar mereka sendiri saja obrolkan, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan bahwa ada satu orang yang melakukan penyimpangan atau melakukan kesalahan dalam pemilu dan sebagainya, sebutkan saja, karena berarti setidaknya kita sudah bisa membongkar sedikit dari sesuatu yang seharusnya tidak kelihatan sama masyarakat. Jadi dari situ kita tahu ada orang yang poinnya dikurangi untuk kita pilih, begitu. Tapi kalau misalkan soal kelanjutannya, bagaimana menurut pendapat saya dan sebagainya, langsung aja to the point. Kalau ada orang yang ketahuan melakukan penyimpangan-penyimpangan secara etika dalam pemilu, suara mic-nya mati, maka, tapi suara saya terdengar lah ya, maka itu kita bisa jadikan poin
untuk ngambil keputusan bahwa pada bagian itu dia layak untuk tidak dipercaya. Gak usah. Terus apa tadi? Apa kita masih cocok untuk kembali ke sistem Orde Baru? Saya pernah kan ditanya sama Pak Dedi, mau nggak nyalon jadi presiden atau jadi pemimpin dan lain sebagainya. Saya bilang, saya hanya mau berkuasa kalau saya diizinkan untuk otoriter. Beneran ini saya harus teriak-teriak, miknya mati. Oh, dikasih. Ya, jadi kalau misalkan kalau kita kembali ke pemerintah Orde Baru misalkan, apakah kita layak untuk seperti itu? Ya kita analisis saja, ada beberapa yang memang baik dari Orde Baru, tapi ada banyak sekali yang buruk dari Orde Baru. Tapi prinsipnya begini, di mana-mana di seluruh dunia, demokrasi itu hanya berhasil di sebuah masyarakat yang sudah mapan. Yunani kuno yang tadi disebut, Athena itu gak lama kemudian dia langsung hancur pemerintahannya. Bahkan banyak orang-orang Yunani pada waktu itu yang curhat ke pendeta-pendeta Mesir. Mereka bilang, orang Yunani banyak ngomong dalam pemerintahannya, tidak efektif dan tidak efisien. Katanya seperti itu. Dan akhirnya di antara golongan-golongan orang Mesir kuno, orang Makedonia, termasuk orang Athena dan sebagainya, orang Athena itu sering disindir karena dianggap memiliki pemerintahan yang tidak terlalu efektif dan efisien. Itu adalah satu kelemahan dari demokrasi. Bukan berarti kita tidak boleh berdemokrasi. Tapi ini yang pengen saya sampaikan, bahwa pemimpin-pemimpin besar itu biasanya tidak lahir dari demokrasi. Siapa sih pemimpin besar yang lahir dari demokrasi? Sangat sedikit. Kenapa seperti itu? Karena demokrasi itu biasanya hanya bertempat di tempat yang nyaman. Kalau tempat yang nyaman itu tidak mungkin melahirkan pemimpin yang besar. Karena pemimpin yang besar lahir dari gejolak. Nah, dalam sejarahnya demokrasi hanya diterapkan pada negara-negara yang sudah mapan. Ketika diterapkan pada negara yang baru akan mapan, biasanya chaos. Biasanya, tidak selalu. Cina, bagaimana caranya agar dia bisa mengejar Barat? Dan sekarang pada beberapa segmen dia sudah berhasil melampaui Barat. Adalah karena mereka otoriter. Xi Jinping presiden seumur hidup. Ya mungkin karena memang dibarengi juga dengan kepemimpinan yang seperti itu. Tapi saya ditinggal oleh dua orang ini. Oh ini ada. Tapi gini, yang tadi itu ya, jangan jadi oposisi biner. Jangan memandang segala sesuatu itu kalau enggak A, ya B gitu. Jangan lalu kita menyalahkan apakah kita masih cocok untuk mengikuti pola-pola Orde Baru. Jadi pilihannya adalah mengikuti pola Orde Baru atau mengikuti yang sekarang. Ya enggak. Kita bisa ambil banyak hal dari Orde Baru. Kita juga bisa buang semua hal yang buruk dari Orde Baru. Yang paling penting kita ngadain istihad politik. Bahwa kita yang perlu untuk hari ini itu apa, kita laksanakan. Yang tidak, ya buang saja. Jangan pakai identitas Orde Baru dan sebagainya. Itu sih pikiran saya. Oh, rebutan. Ya, oke, karena Bang Rocky masih ada kegiatan di luar kota dan harus segera menuju ke bandara. Mungkin Prof bisa jawab dulu soal etika endorse. Kemudian yang kedua soal apakah mungkin kita masuk baru. Yang ketiga biar tersahwatnya, Prof. Pertanyaan yang marah tadi mana? Yang marah tadi boleh nanya sekarang, sekali aja ya ke Bang Rocky ya, karena Bang Rocky udah mau pergi. Ya silakan, kamu ini satu pertanyaan aja dulu. Satu penanya karena Bang Rocky mau pergi. Setelah Bang Rocky pergi, kita masih ada session kalau Anda masih mau dilanjutkan sessionnya dengan Guru Gembul. Sana dulu. Enggak, itu yang tadi saya janjikan sama dia, yang di belakang, yang di atas. Jadi Prof, pertanyaannya yang tadi soal endorse dari pimpinan negara, kedua soal apakah Orde Baru masih bisa digunakan sekarang, yang ketiga pertanyaan, silakan kamu tanya. Terima kasih Pak. Cepat ya, Bang Rocky mau pergi. Ya, saya kira Bapak lupa janji tadi. Pertanyaannya kepada Pak Rocky terkait kesetaraan berpikir. Demokrasi yang hidup itu apabila ada kesetaraan berpikir.
Padahal faktanya Socrates itu mati karena tidak ada kesetaraan berpikir di sana, karena memang menggeser cara berpikir kosmos yang ke pola pikir manusia, dan masyarakat pada saat itu, pemerintahan pada masa itu tidak terima. Jadi pertanyaan saya adalah, keadaan kita hari ini, bagaimana pendapat Bung Rocky tentang kesetaraan berpikir yang itu juga terjadi pada hari ini di Indonesia? Ya, terima kasih. Ya, saya nangkap keinginan untuk bertanya, tapi kan itu hal yang nggak perlu dijawab kan. Ngapain nunggu endorsement seseorang ya udah lame duck kan? Ngapain coba? Nunggu endorsement Pak Jokowi boleh kalau Jokowi itu ya minimal 60%. Tapi kan Pak Jokowi endorsement powernya terakhir oleh Kompas tinggal 15% itu. Sekarang mungkin tinggal 6% tuh. Tiba-tiba ada lembaga survei bilang endorsement power Pak Jokowi masih 80%. Itu sama seperti kita bayangkan Pak Jokowi berarti sukses di mana-mana kan. Jadi pemalsuan itu, Anda lebih percaya mana? Lembaga survei atau Kompas? Kompas adalah lakukan pendekatan berdasarkan posisi dia sebagai pers. Lembaga survei itu kan digaji untuk naik turunkan margin of error. Jadi endorsement dari seseorang diperlukan kalau orang itu bermutu. Gampang aja begitu kan. Jadi Anda sendiri sebetulnya tadi ditanyakan bagaimana membuat supaya endorsement power itu tidak menjadi opini publik di tingkat bawah. Enggak ada juga rakyat di bawah yang perlu dengan endorsement power. Selama daya beli di rakyat itu tetap urusan standar pertama dalam hierarki Maslow, yaitu basic needs. Jadi percuma mempersoalkan endorsement power. Yang ada adalah keinginan untuk, ini saya kasih tahu rumusnya, keinginan untuk memanipulasi hasil pemilu dengan mengandaikan endorsement power masih ada, kira-kira begitu. Jadi kalau seseorang kemudian terpilih, dianggap bahwa itu kan benar kan, karena endorsement power Pak Jokowi masih ada. Loh bukan. Memang dia diinginkan untuk terpilih, oleh karena itu dicari cara supaya endorsement power itu masih berguna. Itu pekerjaan statistik yang isinya tipu aja tuh. Tidak ada satupun lembaga survei yang harus Anda percaya. Kenapa? Dia tidak pernah memberitahu uangnya dari siapa. Lain di Amerika diberitahu ini uang dari Partai Demokrat, ini uang dari Partai Republik, ini dari CNN, ini dari Fox, ini segala macam. Sehingga orang dari awal tahu bahwa oke, kalau ada persoalan kita bongkar ya metodologi Anda. Ini nggak ada. Yang kedua, saya ngerti genealogi dari lembaga survei ini. Dulu lembaga survei cuma satu. Namanya Lembaga Survei Indonesia. Dibiayai oleh World Bank untuk membackup demokrasi. Nggak ada yang bayar di situ. Karena ini uang dunia, uang World Bank. Dari lembaga itu beternaklah di situ tokoh-tokoh yang ada sekarang. Nipu. Udah digaji, dia bikin di dalam lembaga yang dia udah digaji itu, dia bikin survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu menipu. Saling nitip kuesioner. Karena itu mirip-mirip aja. Jadi selama tidak bisa dibuktikan bahwa itu lembaga dibiayai oleh publik, nggak mungkin itu benar. Tapi nanti mereka bilang ini uang kita sendiri untuk kepentingan publik. Dari mana untungnya kalau uang sendiri? Satu kali bikin survei itu 4 miliar. Jadi itu bohong. Yang tingkatnya profesor. Jadi saya balik lagi pada prinsip kita hari ini. Kita ada di sini, di satu lembaga universitas. Di mana argumen kita pertanggungjawabkan di dalam kondisi rasional. Argumen kita pertanggungjawabkan dengan memanfaatkan data science. Itu dasarnya. Nah itu yang mestinya dibaca oleh KPU. KPU mesti mempromosikan pikiran-pikiran semacam ini, konsep semacam ini. Jangan dana KPU itu sekedar dipakai untuk bikin kotak suara. Nggak ada gunanya. Kalau warga negara kita paham tentang politik, terbuka untuk mengucapkan argumen, tidak dibayang-bayangi oleh undang-undang ITE, maka kotak suara itu diganti kertas kresek aja nggak akan ada yang memanipulasi itu.
Orang percaya, taruh aja di kertas kresek. Karena ada kondisi pengetahuan yang standar pada warga negara. Kenapa kita mesti gembok kota itu? Karena kita nggak percaya warga negaranya. Kenapa kita nggak percaya warga negara? Karena nggak ada pendidikan politik pada warga negara. Nah itu pentingnya kita usulkan dari awal, bikin aja semacam e-katalog di dalam pemilihan itu. Pakai digital aja, pakai teknologi. Nggak mau, kenapa? Karena sogok menyogok nggak mungkin dilakukan lewat komputer. Kan itu dalilnya di situ. Jadi teman-teman, saya uraikan banyak tadi. Jadi saya ingin supaya UIN ini selalu kerjasama dengan pusat-pusat diskusi, terutama pusat diskusi akal sehat dipimpin oleh Pak Diki Akmar. Karena ini adalah fasilitas untuk menggantikan fungsi pedagogi dari KPU. Mestinya KPU yang jadi panitia di sini nih. Tapi nanti kita akan kasih tahu pada KPU bahwa Anda lakukan model semacam ini yang namanya deliberatif demokrasi yang semacam ini. Itu demokrasi yang basisnya diskurs. Bukan kasakusuk koalisi itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya pamit dulu karena saya mesti ke Bandung. Besok ada perayaan 20 Mei dan anak-anak Bandung itu di Unpad terutama akan lakukan konsolidasi akal pikiran dan kemungkinan ada demo besar. Jadi Anda bisa bergabung nanti dalam minggu-minggu ini. Saya pastikan bahwa akan ada penyambutan pesta demonstrasi 2024. Terima kasih. Oke. Sudah ya. Oke. Nah, kita mau closing ini atau masih ada yang mau nanya ke Guru Gembul? Masih ada yang mau nanya ke Guru Gembul? Kalau masih ada satu session saja ya. Ya, kamu silakan. Yang kedua, siapa yang masih mau nanya ke Guru Gembul? Bapak ini dari tadi nanya terus mau nanya ya. Bapak kedua, ketiga, atas. Ayo kamu, boleh. Ya. Oke. Silakan, Mbak. Mike. Siapa orang-orang itu? Oh. Pakai mic. Sebelumnya selamat sore. Saya Desi, saya cuma warga biasa. Saya mau menanya, tadi kan statement Pak Guru Gembul perihal kita harusnya berfokus menjadi pemilih yang tepat, bukan siapa yang kita pilih. Tapi bagaimana ketika kita sudah menjadi pemilih yang tepat dengan cara pemilihan yang benar, tapi sistem yang bobrok? Maka saya tanyakan, apakah hari ini partai di Indonesia sudah memiliki ideologi yang jelas, lain ideologi yang jelas, atau justru partainya saja belum memiliki nih lain ideologi yang jelas seperti itu. Lalu sehingga nantinya ini akan berpengaruh pada bagaimana caranya agar pemilu yang kita ciptakan itu menjadi pemilu yang substansial, bukan hanya pemilu yang prosedural seperti itu, Pak. Terima kasih. Good question. Langsung dijawab aja lah, Pak. Sudah nafsu pengen jawab. Lupa saya. Oh ya sudah, silakan. Tadi itu lupa terus. Jadi gini, saya dari tadi itu menekankan bahwa jangan fokus pada siapa yang akan menang nanti dalam pemilihan, tapi fokus pada diri kita memilih apakah dengan cara yang benar atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena siapapun presidennya nanti, itu nggak akan menghasilkan perubahan apapun yang cukup drastis dan dramatis. Kalau yang dipilihnya Anies, itu nggak akan jauh beda dengan kalau yang terpilihnya itu adalah Prabowo. Kenapa seperti itu? Kalau orang di Indonesia jadi pemimpin dia terlalu baik, maka dia akan dihancurkan oleh oligark yang sudah berkuasa di Indonesia. Jadi dia tidak akan bisa bertahan dalam satu periode. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Karena sistemnya yang belakangnya, yang backing-backingnya itu lebih besar daripada yang jadi presidennya. Bahkan yang saya singgung tadi itu, bahkan orang-orang yang jadi backing itu sampai berani menyebut presiden sebagai petugasnya. Itu kan sudah menunjukkan, itu secara literal sudah menunjukkan siapa yang sesungguhnya berkuasa. Jadi bukan calon-calon itu bukan siapa-siapa. Dia hanya gimmick-gimmick saja dari pihak-pihak yang di belakangnya yang jauh lebih besar. Jadi, nah apakah itu akan menghancurkan Indonesia? Ya tidak juga, cuman kondisinya kayak gini. Makanya jangan fokus
pada siapapun yang nanti terpilih, tapi fokus pada diri. Terkait dengan ideologi, gini Bara ya, ideologi itu sudah salah sejak awal. Jadi apapun namanya ideologi, mau nasionalisme, mau komunisme, mau feminisme, yang isme-isme itu sudah salah sejak awal karena ideologi itu landasannya etika, bukan sains. Dan karena landasannya itu adalah etika, landasannya itu adalah spekulasi tentang benar dan salah dilihat dari kacamata etika. Jadi ketika Karl Marx nulis bukunya, dia bilang kapitalisme tidak boleh karena dia serakah. Serakah itu termanya etika, bukan sains. Ketika misalkan tadi ada feminisme, munculnya dari mana? Dari ketidakadilan yang dimunculkan oleh patriarki. Ketidakadilan itu bukan istilah sains, tapi istilah etika. Nah, karena istilahnya diawali dari etika, maka kalau kita melihat bahwa partai politik ini sesuai dengan ideologi tertentu atau tidak dan sebagainya, menjadi ideologi saja sudah menjadi salah gitu. Dalam konteks itu gitu. Jadi yang harusnya dicari itu yang bagaimana? Yang harusnya dicari itu adalah orang atau pihak atau partai yang setidaknya transparansinya bisa kita lihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau misalkan bagus atau tidak, jelek atau tidak dan sebagainya, itu urusan media, urusan cukong, urusan orang-orang yang di belakangnya dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi bukan fokus pada siapa yang akan kita pilih, tapi dengan cara apa kita memilih. Ya artinya itu lebih baik daripada golput. Karena golput itu menjadi tempat juga untuk mereka berbohong kepada kita. Jadi jangan pernah buat golput, tetap memilih apa sesuai hati nurani, menang kalah jangan menjadi target, ya kan ya. Betul.